Oke, mungkin untuk hari ini saya perkenalkan diri. Nama saya Nicholas Sengki Putra Panjaitan dengan NIM 200746. Saya dari Prodi Survei Pemetaan Informasi Geografis SPIG. Akan membacakan atau untuk UAS ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk materi pembahasan atau bahasan kita untuk hari ini, yang pertama adalah kepemimpinan hamba, yang kedua the right to lead, yang ketiga how to influence people, yang keempat facing the giant atau film Facing the Giant, yang kelima adalah kesetiaan, enam visi hidup, dan tujuh adalah amanat agung. Nah, kita langsung ke yang pertama, kepemimpinan hamba. Ya, untuk menjadi kepemimpinan hamba yang perlu kita notice atau poin pertama dari materi ini adalah man of faith atau orang yang memiliki ke faith mereka atau iman mereka yang kuat, yang terletak pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6, yang diperlukan iman yang sangat besar untuk melayani orang-orang kemampuan Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Nah, di sini bahwa untuk menjadi kepemimpinan hamba, untuk memperoleh itu diperlukan suatu iman yang sangat besar, dan di dalam iman di situ kita juga melakukan we work officially because ya kita yang melaksanakan tetap kemampuan Tuhan lah atau Tuhan lah yang berkehendak gitu, tapi itu membutuhkan suatu iman yang sangat besar, main of faith. Yang kedua adalah main of word, itu membaca dan merenungkan firman akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Nah, itu saja dengan tidak hanya membaca, bahwa kita merenungkan firman itu, kita mempraktikannya, kita yang pertama, yang paling penting adalah memikirkan gitu ya, firman tersebut kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam perkataan dan perbuatan kita adalah bahwa kita seperti hamba gitu, memiliki kepemimpinan seorang hamba. Yang ketiga adalah men that are filled with Holy Spirit. Nah, sini man that filled with Holy Spirit, bahwa seseorang yang memiliki kepemimpinan hamba adalah mereka penuh dengan Roh Kudus, dalam artian bahwa artinya orang-orang ini adalah mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka yang berhubungan intim dengan Tuhan, mereka yang sangat percaya. Itu pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 4, 9-12. Orang yang dipenuhi Roh Kudus lah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Jadi dalam segala usaha yang dia lakukan untuk mencapai goals itu akan mungkin dimudahkan oleh Tuhan, mungkin dia akan dibantu dalam prosesnya seperti itu. Nah, tapi terdapat satu kepahitan dan kebencian dalam Alkitab yang dilakukan oleh Kain, yang dia seorang tokoh pertama dalam Alkitab yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian, di mana sikap-sikap dia atau sifat-sifat orang yang melepaskan suatu kepahitan dan kebencian itulah mereka yang penuh dengan kemunafikan, mereka iri dan cemburu. Yang ketiga tentu adalah suatu kemarahan, mereka menyalahkan Tuhan gitu, sebagaimana keadaan mereka saat ini, mereka menyalahkan Tuhan. Nah, tapi dalam Filipi 2 ayat Filipi 2 ada Paulus itu berbicara mengenai seperti apa sih pikiran Kristus gitu, atau bagaimana kita seharusnya berpikir selayaknya Kristus. Yang pertama bahwa kita menjadi pelayan, dalam artian biarlah tabiat kita dalam bersosialisasi dimanapun kita berada, mungkin di lingkungan pertemanan, himpunan, atau lainnya, kita menjadi pelayan. Ketika kita menjadi orang yang terbesar, atau mungkin kita yang dijagokan dalam lingkungan tertentu, selayaknya kita menjadi pelayan di situ bagi semua orang. Nah, pelayan ini pun berhubungan dengan poin kedua, di mana Tuhan. Ketika kita menjadi besar dalam satu lingkungan tertentu, janganlah ada dalam diri hati kita
ingin dituankan, ingin kita dihormati gitu. Jangan tidak menjadi tuan atas orang lain. Poin ketiga adalah sebagai contoh. Hidup dan memimpin dengan menjadi contoh. Kita menjadi pemimpin pun include 2 poin tadi, dimana ketika kita bersosialisasi di suatu lingkungan, kita menjadi terang dan garam dunia. Yang keempat adalah rendah hati, hidup jujur tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Nah ini kan yang sering ditemukan kita, misalnya orang-orang di generasi saya gitu ya, dalam hidup pertemanannya seringkali teman yang fake gitu ya, fake friend. Nah, mungkin mungkin kita sering menemukan orang-orang yang munafik gitu ya. Tapi daripada kita mempermasalahkan bagaimana pertemanan kita atau berteman dengan fake friend itu, ya jadilah salah satu dari orang yang sangat rendah hati ini. Maksudnya kita yang hidup jujur, ya kita tidak ada munafik dalam hidup, tidak berpura-pura seperti itu. Jadilah orang ya teman yang baik. Yang kelima adalah sebagai seorang anak, karena sifat seorang anak itu dia rendah hati dan dia tidak sempat ada pikiran dalam hidupnya bahwa dia akan memanipulasi seseorang untuk tujuan dia gitu ya, tidak menipu. Dengan mereka yang tidak memiliki power, mereka tidak kuasa untuk mengancam seseorang gitu, sebagai seorang anak, bersifat sebagai seorang anak. Yang keenam adalah sebagai yang lebih muda, menjadi orang yang kurang beruntung dan menjadi cahaya perjalanan gitu. Menjadi orang yang kurang beruntung dalam artian di sini saya memiliki point of view sendiri sebagai yang lebih muda, dalam artian kita selalu bersifat tidak jumawa gitu, maksudnya tidak sombong atau sebagaimana kita yang wah dengan pengalaman kita atau pencapaian kita apapun yang terjadi, tetaplah menjadi cahaya dalam lingkungan kalian bersosialisasi ya dimanapun itu berada. Nah yang ketujuh adalah yang terakhir dan yang terkecil, sebab di surga yang terkecil adalah yang terbesar ya, dimana kita meletakkan diri kita sebagai yang terkecil, otomatis seperti tadi kita tidak akan menuankan, tidak meminta kita dituankan, tidak minta kita dihormati seperti itu. Yang kedelapan adalah tidak ada paksaan, dan sebagaimana Tuhan menyikapi kita, ia selalu membiarkan kita bebas dalam membuat pilihan yang tepat. Begitupun juga kita harus melakukan kepada orang lain, tidak ada sifat-sifat paksaan atau apapun itu, dan tidak ambisi buta atau mungkin ini tidak suam-suam kuku ya, orang yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu pun dalam tujuan surgawi ya hanya bisa dicapai dengan cara surgawi gitu. Dalam artian tidak boleh mengalahkan segala cara, itu jangan setengah-setengah niatnya gitu ya. Yang ke-9 adalah manusia, karena Allah itu atau Kristus itu sendiri, pikiran Kristus adalah ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia gitu. Yang ke-10 berarti ya, tanpa reputasi, Filipi 2, 7-8, dimana kita Tuhan itu sendiri datang ke dunia ini dengan merendahkan diri dia sehingga mengambil wujud sebagai manusia gitu, padahal dia adalah anak, dia adalah putra Bapa, tapi dengan dia menjadi manusia dia merendahkan dirinya. Pun begitu kita dalam suatu lingkungan, dalam suatu pertemanan, jangan meninggikan diri gitu sebagai saya anaknya ini mungkin, atau saya yang melakukan ini sehingga merasa ingin diperlakukan berbeda gitu. Yang terakhir adalah taat, bahwa Yesus itu merendahkan dirinya dan taat hingga mati. Dia taat sampai mati, sampai disalibkan, dia tetap taat kepada Bapa di surga.
Materi kedua kita adalah the right to lead, atau apa sih yang bikin orang sehingga dia mungkin berhak untuk memimpin. Yang pertama adalah ketika kita ingin layak menjadi seorang pemimpin, kita harus membuang ego, dimana suatu hal yang mustahil ketika kita menjadi pemimpin dan melakukan apa yang kita inginkan terlebih dahulu untuk tujuan kita gitu. Itu yang kedua adalah jadilah pengikut yang baik. Ya, sebelum menjadi pemimpin, hendaknya kita mengikuti pemimpin kita yang terdahulu. Kita menjadi pengikut yang setia, kita yang ada di sisinya dalam masalah kesusahan gitu ya, kita yang berada di sana untuk mencapai goals, menjadi pengikut yang baik gitu. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik, menjalin relasi dengan setiap orang ya. Tentunya relasi yang baik dalam artian tidak ada ya tadi kepura-puraan atau menafikan tadi. Bekerja dengan unggul itu melakukan yang terbaik versi kita. Kita selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan hal sesuatu kecil sekalipun, bergantung pada kedisiplinan, bukan emosi. Nah, ini yang paling penting sebagai sikap seorang pemimpin bagi saya, di mana seorang pemimpin tidak boleh terbelenggu dalam emosi. Dalam artian ya emosi itu banyak gitu ya. Ya kemarahan ya, mungkin dia dalam yang sangat sedang bersuka cita gitu ya, terus dia berperilaku sangat baik kepada bawahannya atau yang dia pimpin gitu. Padahal dia perlu mendisiplinkan diri dia sendiri dalam melakukan satu aturan atau regulasi tertentu. Nah, poin selanjutnya adalah membuat nilai tambahan dalam tujuan, di mana ketika kita menjadi seorang pimpin, kita memimpin seorang banyak gitu ya. Dalam proses mencapai goals ini, goals A ini tentu ada checkpoint, ada harus ke sini dulu, harus ke poin C dulu, ke D dulu, ke E dulu, baru ke A. Nah, dalam setiap D ke E ini, mungkin kita perlu titipkan nilai tambahan gitu ya, nilai value yang kita peroleh dalam mencapai checkpoint tadi, sehingga orang-orang yang kita pimpin pun merasa kita berprogres, atau kita mungkin mereka jadi berpositif, kita akan mencapai tujuan ini dengan baik gitu. Poin terakhir adalah berikan semua kekuatanmu, atau memberikan hal yang terbaik versi kita. Give up to go up, atau tokoh-tokoh yang ketika mereka merendahkan diri, mereka dinaikkan, atau penuh atau dia dan keluarganya adalah orang yang tidak tercela di zamannya itu ya, mana ketika dia direndahkan dengan orang lain ya, kayak seperti mungkin ya Allah, kalau ngapain bikin bahtera di sini gitu ya, dia mendapat penilaian yang jelek mungkin di orang lain, dia direndahkan, tapi untuk Tuhan dia ditinggikan. Abraham ketika dia tidak memiliki keturunan, sehingga dia pada waktu itu tetap taat, dia tetap percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi bapa dari banyak bangsa. Yang ketiga adalah Yusuf, dia mendapat perlawanan dan ancaman pembunuhan di Yerusalem. Nah, untuk poin ketiga kita adalah how to influence people, atau yang menjadi intinya adalah keuntungan seorang yang berintegritas. Nah, keuntungan dari integritas dari seseorang adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita orang-orang yang berintegritas adalah mereka yang memiliki karakter konsisten, tidak ke kiri atau kanan, stay on track, melakukan sesuatu sesuai tujuannya. Yang kedua adalah transparan, berarti kejujuran dalam melakukan setiap progresnya. Yang ketiga adalah tepati janji, tidak ingkar janji pada orang lain. Itu keempat, berikan contoh kerendahan hati. Nah, langkah-langkah sederhana untuk menjadi orang berintegritas, yang pertama adalah komitmen pada diri sendiri dan hidup jujur. Ya, sebelum melakukan sesuatu itu harus ada komitmen dalam diri sendiri terlebih dahulu, kita akan bersikap seperti apa. Yang kedua, putuskan bahwa kita tidak memiliki harga
saya sendiri melihat ini bahwa hmm, kita harus, orang berintegritas itu tidak punya sedikit pun rasa untuk diperlakukan berbeda gitu. Dalam skala progres yang kita bikin atau skala capaian baik yang kita peroleh, tidak boleh puas dengan itu dan tidak merasa di atas orang lain dengan segala pencapaian. Yang ketiga adalah utamakan hal-hal kecil. Ini yang menjadi penting ketika sebenarnya ketika kita mengutamakan hal-hal kecil, ketika kita di luar, ya kita melakukan hal kecil ini, buat kita adalah mungkin hal kecil ini hal biasa. Seperti saya waktu itu pernah dalam suatu kumpul, ada acara waktu SMA, saya jalan ke panggung dan ada sampah gitu ya, ada sampah sedotan untuk aqua gitu yang kecil, saya ambil, saya pungut, saya simpan ke tong sampah. Dan setelah itu saya datangi oleh satu guru, terus menguji, ya kamu orangnya uh, teliti banget, telaten banget, padahal buat saya itu saya lakukan seperti bagaimana saya melakukan di rumah gitu. Tapi lihat dia di saya mengutamakan hal-hal kecil gitu. Yang kepala lakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan apa yang diinginkan. Ini yang selalu ditekankan oleh orang tua saya ketika dalam kehidupan selalu pikirkan mana yang menjadi needs dan want, mana yang kita butuh, mana yang kita pengen gitu. Karena dengan menseleksi hal-hal itu ya tentu kelihatan mana yang sebenarnya kita butuhkan untuk hari ini atau yang akan datang. Nah, seorang pembawa pengaruh lah yang mengasuh orang lain. Orang yang memiliki impactful, ya mereka yang memimpin, mereka yang mengasuh orang lainnya. Berapa yang harus dilakukan dalam mengasuh? Di antaranya sifat kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Ya, ketika kita penuh dengan kasih dalam kepada orang-orang yang kita pimpin, tentu mereka akan diperhatikan, mereka merasa diperhatikan. Dengan hormat mereka akan merasa dihargai. Dengan begitu ya akan muncul rasa aman gitu ya. Mereka luas dalam melakukan hal sesuatu. Terus kita memberikan pengakuan atas segala pencapaian mereka, mungkin tidak selalu hasil akhir, mungkin dalam prosesnya akui bahwa mereka bekerja keras gitu. Dan tentu kasih dorongan, dikasih ya semangat gitu ya dalam mencapai goals bersama. Nah, hal yang akan didapat ketika diasuh adalah mereka akan merasa dihargai, saya sudah bilang tadi, dan mereka memiliki rasa memiliki, atau mungkin dalam etos kerja mereka bertambah baik karena mereka merasa bertanggung jawab atas perusahaan ini, bertanggung jawab atas organisasi ini, yaitu rasa memiliki gitu. Poin adalah bagian dari saya ketika mereka mendapatkan tadi suatu kasih atau perhatian, dia diakui, dia mendapat rasa hormat gitu ya. Ketiga tentu mereka memiliki pengharapan akan organisasi ini mungkin atau perusahaan ini gitu ya, atau mereka juga dengan ringan mengeluarkan pandangan mereka, mereka dapat bekerja dengan kreatif gitu ketika diasuh dengan baik. Nah, cara membangun tentu ketika mengasuh butuh yang namanya relasi yang dekat gitu ya, intim. Nah, bagaimana membangun dalam relasi itu suatu kepercayaan kepada orang lain itu dengan belief. Yang B pertama adalah believe in them before they succeed. Dalam prosesnya, dalam proses mencapai goals, jangan percaya ketika mereka mendapatkan hasil yang bagus saja gitu. Berikan mereka kepercayaan untuk menangani hal tersebut gitu ya. Jadi kepercayaan itu diberikan sebelum mereka melakukan itu dengan baik, sehingga mereka merasa bertanggung jawab akan hal itu. Yang kedua, yang I pertama adalah emphasize their strength. Itu kita apresiasi atau memberikan
stimulasi gitu akan kemampuan mereka to enhance their strength, their capability. Nah, dengan begitu mereka akan merasa didorong gitu. Mereka akan merasa, oh, gue mampu gitu. At least their past successes atau segala pencapaian mereka, segala proses apa yang mereka lakukan mungkin kurang baik, tapi tetap aja kita harus uh, dilihat gitu ya on track mereka seperti apa. Yang A-nya install confidence when they fall, ketika mereka jatuh, ketika mereka merasa tidak mampu melakukan tanggung jawab ini gitu ya. Mereka uh, ya confidence menurut saya untuk memberikan confidence itu harus ya caranya dengan kasih tahu kemampuan mereka gitu, kasih tahu kalau sebuah pengakuan, sebuah word of affirmation gitu, sehingga mereka merasa oke, I'll try gitu mungkin. Yang kedua adalah experience some wins together. Ketika ingin dapat kepercayaan dengan orang lain, ya bikinlah rencana bersama, bikin project bersama, bikin goals bersama, raih bersama dalam prosesnya gitu ya, sehingga dapat sesuatu yang baik atau wins tadi. V-nya visualize their future success. Tentu ketika ingin membangun kepercayaan, ya akui atau berikan gambaran bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan, atau mereka oh dengan skill lo yang begini-begini lo punya akan punya hasil yang bagus nanti di depan, akan punya project yang baik di depan gitu. Yang terakhir adalah expect a new level of living. Nah, berikan mereka berikan mereka mungkin pandangan-pandangan yang berbeda dari level sekarang gitu, berbeda dari capaian sekarang, berbeda dari kehidupan yang sekarang. Di depan lu akan seperti ini gitu. Juga the trust, kepercayaan pada orang lain. Oke, materi selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh dari mendengarkan. Inilah yang menjadi PR untuk setiap orang pun bagi saya, untuk rem dulu sedikit mulut gitu ya sebentar dan mulai buka telinga mendengarkan orang. Kenapa? Dari 3 buku saya baca nih, ada di sini bukunya, buku The Positive Approach ya, mungkin ada buku dari Richard Carlson, ada juga buku dari Paling Tidak Disukai yang sangat populer itu. 3 buku ini yang saya baca tuh mengingatkan saya bahwa mendengarkan adalah sesuatu yang powerful, sangat besar impactnya. Kenapa? Karena dengan mendengarkan membuat lawan bicara itu di respect, mereka merasa dihargai, membangun hubungan yang baik, dapat memperluas pengetahuan, membantu kita mengembangkan ide atau gagasan. Karena dengan mengerem saja mungkin untuk tidak ngomong gitu ya, memberhentikan dia bicara, mungkin apa yang tidak akan keluar dari mulut dia keluar karena kita tidak menyela pembicaraan dia gitu. Jadi ide atau gagasan itu keluar dari mulut dia. Terus membangun persahabatan bahkan kekeluargaan, karena orang itu senang didengarkan, senang berbicara mengenai experience mereka. Oke, yang terakhir adalah merupakan tindakan yang baik untuk membantu orang lain dan diri sendiri gitu. Tapi ada hambatannya. Hambatannya dalam hal mendengarkan adalah terlalu banyak bicara. Ketika kita punya ide gitu ya, punya argumen gitu, mungkin kita pengen didengarin. Kita pengen ini loh point of view saya, dan lo harus membenarkan, mungkin sampai seperti itu. Nah itulah yang menghambat. Yang kedua, kehilangan fokus. Ini sesuatu yang sulit bagi saya karena saya mendiagnosa diri sendiri punya istilah monkey mind gitu ya. Monkey mind itu orang yang pikiran itu meloncat-loncat. Pertama dia fokus ke sini, tapi tiba-tiba karena distract dikit atau gangguan dikit dia kepikiran hal lain. Jadi melompat-lompat gitu pikirannya, monkey mind.
Yang ketiga adalah kondisi mental yang tidak stabil. 4, stereotip atau mungkin dia prasangka dengan hal tertentu yang baik buruknya padahal belum tentu gitu loh. Mungkin dengan orang lain dia stereotip dengan ras lain gitu, orang ini mah seperti ini, orang di sini mah seperti ini gitu. Yang keempat adalah kesetiaan. Galatia 1 ayat 10. Yang saya ambil poin pentingnya adalah di ayat 9, di mana seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah ia. Jadi hendaklah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, di mana kita hidup di dunia yang dinamis gitu ya, majemuk dengan segala perubahan standar atau apapun itu, tetap setia kepada Tuhan. Karena mungkin ya ada aja mungkin dalam hidup teman-teman yang berbeda agama gitu ya, tapi kita harus tetap setia. Nah, ciri orang setia adalah tidak suka gosip, dia tidak melebih-lebihkan sesuatu dan tidak membongkar rahasia orang lain. Nah, mungkin kita bisa notice teman-teman yang punya 3 sikap ini, kan kelihatan kan teman yang start duluan pergosipan duniawi gitu ya, terus melebihkan sesuatu, mungkin dia membongkar rahasia orang lain gitu kan. Berarti mungkin kita bisa, ya jangan labeling juga, tapi kita bisa lihat, oh mungkin dia tidak setia, aware aja dengan nih orang gitu, jangan dimakan semua perkataannya. Nah, di sini kita diingatkan Wahyu 2 ayat 10 bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Intinya adalah setia sampai mati, sehingga Tuhan memberikan kita mahkota kehidupan. Dan poin penting pertama adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini kan PR anak-anak muda sekarang, mana mereka, saya juga mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Karena dari lagu anak-anak muda sekarang aja kan kelihatan gitu, kayak takut tambah dewasa gitu ya. Nah, lagunya kan ada gitu. Nah, takut gagal gitu, padahal Tuhan akan menyertai kita. Yang perlu kita lakukan adalah setia dalam segala prosesnya. Yang kelima adalah visi hidup. Efesus 5, 15-16. Nah, ini yang jadi, entah saya kebetulan, tapi tidak kebetulan ya, dalam orang iman percaya mah. Visi hidup ini atau materi ini yang saya terima pada ibadah minggu kemarin oleh pendeta Stefanus Jordan di GPI Baranang Siang. Dia ngebahas ini mengenai Kronos dan Kairos, di mana Kronos adalah segala aktivitas kita sehari-hari dalam waktu hidup kita apapun itu, di mana kita melakukan satu kegiatan dari setiap jamnya, atau mungkin dari hari ke hari kita tetap melakukan itu, tahun ke tahun, itu adalah rangkaian kegiatan itu adalah Kronos gitu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Kairos adalah kualitas kegiatan itu yang kita lakukan dalam si Kronos, atau kualitas akan peristiwa itu, akan aktivitas itu dalam Kronos kita. Nah, yang menjadi PR atau notis saya dalam ibadah minggu kemarin dan di materi ini adalah bagaimana meletakkan kairosnya Tuhan di dalam kairosnya kita, yang kairosnya kita itu terletak dalam kronos kita. Jadi intinya bagaimana meletakkan kairos Tuhan dalam kairos kita, karena bisa saja terjadi dalam kehidupan Kristiani kita ketika kita fokus melakukan sesuatu, kita komitmen dalam melakukan mungkin ranah ini gitu ya, apakah benar itu kairos Tuhan,
Itu perlu mempertanyakan, Tuhan, apakah ini yang kau mau? Apakah ini yang engkau sediakan jalan untukku? Gitu ya. Itulah kairos Tuhan. Nah, dalam kairos dan kronos itu ada visi hidup atau tujuan hidup seorang manusia itu apa? Pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ketika kita diciptakan untuk menyerupai Kristus, kita didesain untuk melayani Allah dan dibuat untuk sebuah misi. Nah, kesimpulan saya dalam tujuan manusia yang beriman kepada Yesus adalah kita menjadi anak yang layak di hadapannya, menjadi murid yang layak di hadapannya. Ya, dengan melakukan tadi, pikiran Kristus tadi, pikiran Tuhan tadi yang poin 1 sampai 10 tadi itu. Nah, tapi terletak dalam setiap orang yang memiliki tujuan hidupnya, ada mereka yang dikaruniakan berbagai karunia dan roh, gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, roh memberikan kuasa dan mengadakan suatu mukjizat, karunia untuk bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Pun saya ketika menemukan ini ya tidak percaya gitu, karena parameter apa yang membenarkan ketika seorang mendapatkan satu karunia? Saya berpikir gitu dulu ya, karena saya menemukan ibu dari salah satu teman saya di SMA, dia mampu atau punya karunia menafsirkan bahasa roh gitu. Saya percaya tidak percaya waktu itu. Nah, mengapa visi hidup itu penting gitu ya? Visi itu menolong seorang dalam tetap fokus kepada tujuan. Visi akan menuntun dan mengarahkan seorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan bahwa menjadi keresahan banyak anak muda itu mengenai saya sendiri sebenarnya, itu meresahkan masa depan atau visi saya takut tidak tercapai. Pun ini sebenarnya jika bahas menaik fokus kepada tujuan, tadi mengingatkan kepada materi Facing of Giant filmnya itu, yang paling saya notice adalah ketika dia menyemangati salah satu pemainnya, dia kan coach gitu ya, dia menyemangati salah satu player yang untuk menyeberangi atau dari ujung ke ujung lapangan rugby itu ya, dia ngeliat ke bawah, dia berjalan gitu, berjalan seperti tiarap gitu dan jalan. Semua orang pun merasa nggak mampu, dia dengan tubuh dia gitu merasa tidak mampu, tapi dia dipush dengan coach itu bahwa bisa punya visi, dan mereka berdua punya visi atau tujuan yang sama, ya mereka akhirnya dia mampu gitu. Nah, 1 Korintus 3:8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, mungkin dalam Matius 29:19-20 di sini tulis untuk visi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Bapa. Matius 29:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 29:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gitu. Yang penting banget yang perlu kita tekan dalam hidup adalah jangan khawatir, karena Tuhan akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Poin terakhir kita adalah amanat agung, di mana amanat pertama adalah upah itu adalah maut. Upah dosa adalah maut, yang terletak dalam Roma 6 ayat 23a. Sebuah upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Upahnya adalah maut. Nah, poin kedua adalah kasih, di mana Yohanes 3:16, kasih yang menjadi dasar kita, yaitu jadi kita adalah diselamatkan.
kasih yang menjadi poin, yaitu Yohanes 3:16. Begitu juga hendaknya kita memiliki kasih kepada orang di sekitar kita, ya. Karena Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan dengan kasihnya rela di kayu salib, dengan kasihnya dia rela menjadi manusia turun ke bumi. Yang ketiga adalah percaya. Roma 10:9, percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perlu diketahui atau perlu diimani bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari orang mati adalah Tuhan yang sama yang kita percaya gitu. Satu-satunya jalan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. Tidak ada jalan lain selain melalui dia. Panggilan kita menjadi saksi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini semua sudah menyangkut kehidupan kita, yaitu mungkin ini juga membahas mengenai pertemanan, keluarga, gitu ya. Kita harus menjadi saksi Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi, untuk orang yang tidak kita kenal, tuh, teman dekat. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Dengan cara mungkin sebagai citra Allah, berpelakuan baik, mengikuti kehendak-kehendaknya gitu ya. Secara tidak langsung bagi saya itu adalah saksi Tuhan. Nah, dengan begitu yang butuh kita perlukan adalah sikap berintegritas. Kita membutuhkan accountability, transparansi, service, humility, yang dimana ini mungkin membahas tentang kita yang bersikap memiliki sikap berintegritas, memiliki sikap accountability, merancangkan segala sesuatunya, sikap jujur, dan kita tabiat sebagai seorang pelayan, service, dan sikap kemanusiaan pada orang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan materi atau kesalahan kata dan sulit dimengerti, maafkan. Terima kasih. Shalom.